Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Beliau termasuk salah satu dari 5 orang rasul yang merupakan kelompok yang dikenal dengan ulul azmi, yaitu para rasul yang dinilai mempunyai kelebihan di dalam keutamaan, ketabahan, keuletan, dan sikap istiqomah di dalam berjuang. Jumlahnya ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana yang kita maklum bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam lahir pada masa pemerintahan Raja Namrud laknatullah alaih. Namrud adalah figur yang lebih merupakan kekuatan daripada keadilan, lebih merupakan kezaliman daripada kebijaksanaan. Ia seorang raja yang memerintah secara sewenang-wenang, lalu dengan segala macam cara berusaha mempertahankan kekuasaannya. Itu sebabnya di hari-hari menjelang kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, entah oleh karena rasa takut dan khawatir akan munculnya orang-orang yang dapat menumbangkan kekuasaannya, entah karena bisikan ahli nujum atau dukun-dukun yang memang banyak mengelilingi istananya, ia memutuskan untuk membunuh seluruh bayi yang dilahirkan dalam bentuk laki-laki. Kelahiran Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, pada saat beliau terlahir ke alam ini oleh ayahnya yang bernama Azar, disembunyikan di dalam sebuah gua. Menurut perhitungan logika mati ini. Namun apa yang terjadi? Nabi Allah Ibrahim yang sejak masa bayi diletakkan dalam gua dipelihara oleh Allah. Nabi Ibrahim itu mengisap ibu jarinya, dan konon menurut riwayat dari ibu jarinya itu keluarlah madu, sehingga walaupun tidak didampingi oleh ayah dan ibunya, tinggal di dalam gua seorang diri, pertumbuhannya sebagai seorang bayi menjadi seorang anak tumbuh dengan pesat sebagai lazimnya anak-anak yang lain. Ayah ibunya kadangkala menengok dia. Pada saat dia sudah mulai pandai berbicara, dia sudah mulai berpikir. Dan pola berpikir yang pertama, satu hari dia tanya bapaknya, ini yang bikin alam ini sebenarnya siapa? Yang bikin saya siapa? Yang menyebabkan saya ada siapa? Ya kami, ibu bapakmu, kata ayahnya. Lalu yang bikin ibu bapak siapa? Ya nenekmu. Lalu yang bikin kakek dan nenek siapa? Ya buyutmu. Lalu yang bikin buyut siapa? Ya bapaknya buyut. Yang bikin bapaknya buyut, ya kakeknya buyut. Kalau gitu nggak pernah selesai dong. Tentu akan ada pencipta pertama. Siapa pencipta pertama itu? Bapaknya buntu. Kaum kita nyembah apa? Nyembah berhala. Nah yang bikin berhala itu siapa? Saya, bapakmu, Azar. Jawaban ayahnya tidak membuat ia jadi kuat. Terus merenung siapa gerangan pencipta pertama, siapa gerangan yang patut disembah dengan sebenarnya, siapa gerangan pencipta alam semesta ini. Bila malam datang, dia melihat bintang gemintang bertabur menghias cakrawala, dia berkata, ini yang patut dianggap Tuhan, tinggi, terang benderang. Tapi manakala besok pagi bintang tenggelam, dia pun bilang, la uhibbul afilin. Saya tidak suka kepada yang tenggelam. Masa Tuhan tenggelam? Ketika malam datang, bulan pun terbit. Tapi bila bulan pun terbenam, lagi-lagi dia bilang Tuhan tidak mungkin terbenam. Lalu bila matahari terbit, dan manakala matahari terbenam, dia pun berkata, Tuhan tidak akan pernah terbenam. Sampai Allah memberikan petunjuk kepadanya, mengangkatnya menjadi seorang rasul,
dan menyampaikan misi dakwahnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dakwah yang pertama dilaksanakan tentu kepada bapaknya, kemudian kepada kaumnya. Sampai kepada satu hari Nabi Ibrahim melaksanakan dialog dengan kaumnya. Saudara-saudara, hadhihi tamathil allati antum laha akifun. Surah Al-Anbiya ayat 51. Saudara-saudara, berhala-berhala ini yang bapak saya yang buat, inikah yang selama ini tuan-tuan sembah? Kaumnya menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Iya, sebab nenek moyang kami, nenek moyang kita juga dulu nyembah itu. Bagaimana nenek moyang kita, begitulah kita. Jawab Nabi Ibrahim, laqad kuntum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kok kamu ngikutin nenek moyang kamu? Mereka enggak berpikir, kamu enggak ikut berpikir. Mereka sesat, kamu ikut sesat. Kamu sudah hidup di satu zaman yang maju sekarang ini. Kenapa mau kembali ke zaman nenek moyang dulu? Menyembah berhala yang nyata-nyata tidak sanggup mendengar, tidak sanggup melihat, tidak sanggup memberikan manfaat mudarat. Pokoknya kalau kamu tidak tinggalkan berhala-berhala ini, suatu saat pasti akan saya sikat dan saya hancurkan. Dan bukan cuma kata, dibuktikan oleh Nabi Allah Ibrahim. Begitu Raja Namrud menurut satu riwayat bersama para tentaranya pergi berburu, Nabi Ibrahim ngintip-ngintip. Begitu Namrud keluar, beliau masuk, di mana di situ tersimpan seluruh berhala yang mereka sembah, dari yang paling gede sampai yang paling kecil. Nabi Ibrahim masuk bawa kampak. Seluruh berhala-berhala yang ada di tempat itu habis dikampakin, hancur berantakan. Kecuali berhala yang paling gede, itu ditinggalin, nggak diapa-apain, dan kampaknya ditaruh di tangan berhala yang paling gede, digantungkan kampak di situ. Nabi Ibrahim keluar. Adapun Namrud, ketika dia pulang dari perburuannya, mau melaksanakan ibadah, bukan main terkejutnya. Cari sampai ketemu siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita ini. Sampai ada yang desas-desuskan. Tuan Raja, pada waktu Tuan Raja pergi berburu, seorang anak muda bernama Ibrahim masuk ke tempat ibadah kita. Dicarilah Nabi Allah Ibrahim, ketemu, dihadapkan kepada Raja Namrud. Ibrahim, benarkah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kamu? Bal fa'aluhu kabiruhum hadha. Yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan, berhala yang paling besar ini. Yang paling besar ini. Besarnya nunjuk ke patung, ininya nunjuk ke dirinya. Oh, buktinya kampak masih ada di tangannya, kok tanya aja dia. Kata Namrud, Ibrahim, kamu sudah gila apa? Kenapa? Masa kayak dia disuruh nyembah berhala, disuruh nanya berhala? Jadi nggak bisa jawab ya? Nggak bisa jawab. Nah kalau nggak bisa jawab, kenapa disembah? Yang gila saya apa sampean? Merasa tidak sanggup menghadapi argumentasi yang diajukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Namrud salaf. Dalam kesalahannya itulah ia menjatuhkan vonis bahwa Nabi Allah Ibrahim dihukum bakar hidup-hidup. Pada hari yang ditentukan, dikumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya, hingga merupakan timbunan besar yang menyerupai sebuah bukit kecil. Apabila segalanya telah siap, kayu bakar itu pun disurut orang, dan api mulai menjilat ke sana kemari, makin lama makin besar, sehingga Nabi Ibrahim dilemparkan dan tepat jatuh di tengah kobaran api yang menggunung. Ketika Nabi Allah Ibrahim hampir masuk ke tengah kobaran api yang menggunung itu, datanglah perintah Allah kepada api.
Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Api ini tunduk kepada perintah Allah, ia pun dingin, sehingga Nabi Ibrahim di tengah kobaran api yang menggunung, seujung rambut pun tidak terbakar, malah kedinginan di tengah kobaran api. Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan arang dalam keadaan utuh, tidak kurang satu apapun. Kata abahnya, Ibrahim, kau benar-benar tidak senang kepada Tuhan-Tuhan kami, berhala-berhala ini? Ayahnya terakhir memberikan tekanan, kalau kau tetap melaksanakan misimu, tidak engkau mau berhenti dari tugas dakwah ini? Awas Ibrahim, la arjumannaka, akan aku rajam, akan kami lontari kau dengan batu. Wahjurni maliya, pergi kamu dari sini. Ya Allah, diputuskan hubungan. Kalau memang engkau berkeras dengan tugas dakwahmu, persilakan Ibrahim keluar, pergi saja dari sini. Diusir oleh orang tuanya sendiri. Inilah hidayah, saudara-saudara. Oleh sebab itu, tugas utama kita kaum muslimin sebenarnya bukan mengislamkan orang, tapi menyampaikan Islam. Tugas kita ialah menyampaikan Islam, bukan mengislamkan orang. Sebab orang mau Islam atau tidak, itu urusan hidayah dari Allah. Kalau ternyata metode sudah baik tapi orang tidak juga mau beriman, tanamkan dalam hati, Allahumma inni qad ballaghtu. Ya Allah, tugas saya cuma sekedar menyampaikan. Perkara mereka tidak mau, saya sudah menyampaikan. Ya Allah, terserah hidayahnya. Kelapangan jiwa akan kita temui di sana. Kalau memang begitu, apa? Salamun alaika. Oke, apa? Selamat jalan. Marilah kita tempuh jalan kita masing-masing. Saya memang anak bapak, tapi tauhid adalah prinsip. Allah Tuhan saya. Ini prinsip. Kalau bapak tidak mau mengikuti seruan saya, padahal saya sayang kepada bapak, saya cinta kepada bapak, saya tidak ingin bapak bersekutu dengan setan, saya tidak ingin bapak menemani setan di dalam neraka, saya ingin menyelamatkan bapak. Tapi ini rupanya ponis bapak, hendak merajam saya, mengusir saya dari sini. Oke, bapak. Salamun alaika. Selamat jalan. Astagfirullah. Saya akan memohon ampun kepada Allah untuk bapak. Memohon ampun. Jadi walaupun dalam Islam kita berbeda akidah dengan orang tua, tetapi kewajiban untuk berbakti tidak menjadi putus karenanya. Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kaumnya, uzlah, hijrah ke tempat Baitul Maqdis, daerah di Palestina sekarang ini. Nabi Ibrahim titelnya Khalilullah, orang yang mencintai dan dicintai Allah. Khalilullah. Ini terbukti dari cobaan-cobaan yang dihadapinya. Pertama, dari perkawinannya dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah maksud saya, beliau tidak dikaruniai seorang anak pun. Umur sudah lanjut. Sampai pada satu hari, Hajar musyawarah. Usia kita sudah cukup lanjut. Maksud kamu bagaimana, Hajar? Begini saja lah, Bang. Bagaimana kalau abang kawin saja lagi? Cuma masalahnya saya nggak bisa memberikan keturunan, Bang. Bukan nggak bisa, belum. Sudahlah, kawin saja lagi, Bang. Sampai ketika didesak kata Ibrahim, ya kalau itu yang Sarah Hajar mau, iya kan? Jadilah, saya mau kawin lagi dengan syarat kau yang mencarikan istri untuk saya itu. Oleh Siti Hajar dipilihkan Siti Sarah. Kawinlah Nabi Ibrahim dengan Sarah. Dari Sarah ini beliau dikaruniai seorang putra bernama Ismail alaihi salam. Nah,
cobaan datang untuk menguji Khalilullah ini. Hai Ibrahim, kau cinta kepadaku, kata Allah, seolah-olah setelah saya punya anak, masuk rasa cinta anak ke dalam hatimu. Allah mau buktikan mana cintamu yang lebih besar, kepada anakmu atau kepada aku, kata Allah. Maka turun perintah untuk menyembelih anaknya sendiri. Ketika Ismail sedang lucu-lucunya dalam tidurnya, mimpi turun perintah, ya Ibrahim uffi binuzrika. Hai Ibrahim, bayar nazarmu. Nazar? Iya. Apa nazar? Dulu pernah ngomong apa, ingat nggak? Jangankan cuma kambing, onta, anak pun kalau punya disuruh potong, saya potong. Dianggap nazar. Bayar nazarmu, potong anakmu. Dipikirin siangnya, semalam itu benar-benar perintah Allah apa cuma mimpi? 3 malam berturut-turut mimpi sampai beliau yakin ini memang benar perintah Allah dan dilaksanakan dengan berat hati. Pagi-paginya bilang kepada Siti Sarah, Sarah, Ismail mandikan, berikan pakaian yang baik, saya mau bawa pergi dia. Berangkatlah anak beranak ini menuju salah satu bukit di daerah Mina. Ketika duanya sudah mau berangkat, iblis ribut. Hei Ibrahim, kau lihat anakku di belakang itu, kecil, lucu-lucunya, masa anak begitu mau dipotong? Tega kamu Ibrahim. Ini perintah Allah, gak ada urusan sama ente. Iblis, waduh mantap juga nih. Kalau suaminya gagal, istrinya kali. Ajar, ya. Kamu tahu anakmu Ismail mau dibawa kemana? Saya tidak tahu. Mau dipotong oleh suamimu Ibrahim. Mau dipotong. Katanya ini perintah Allah. Iblis, kalau memang ini perintah Allah, jangankan cuma anak saya Ismail, saya juga ibunya mau ikut dipotong. Iblis ini gilaan lagi dari laki. Ismail nih masih kecil kali ini. Ismail, kau mau dipotong oleh ayahmu? Dipotong. Kok bisa begitu? Katanya perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, saya siap. Iblis mau ngomong lagi, Nabi Ibrahim Ismail ngambil batu disambitin Iblis. Izhab ya la'in, pergi, laknat, terkutuk kamu. Nyambitinnya itu sampai sekarang jadi ikutan dalam salah satu pelaksanaan ibadah haji yang disebut jumrah, melontar. Itu simbol permusuhan abadi antara manusia dengan iblis. Baru sampai di bukit yang dituju, Nabi Ibrahim buka kartu. Ismail, Abah diperintah Allah menyembelih lehermu. Bagaimana? Kerjakan apa jangan? Kalau memang itu perintah Allah, kerjakan apa? Insya Allah Abah akan menemukan saya termasuk orang sabar. Ini jawaban anak soleh. Saudara-saudara, sampai Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kambing kibat. Cobaan terhadap kecintaannya kepada Allah. Kau cinta aku, itu benar. Tapi setelah kau punya anak, rasa cinta anak masuk ke dalam hatimu. Mana lebih besar, cintamu kepada anakmu atau cintamu kepada aku, kata Allah. Terbukti cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada anaknya. Bukankah nilai cinta itu baru terasa nyata kalau sudah lewat cobaan? Saudara-saudara, sebab kalau orang sudah berbuat untuk sesuatu yang dicintainya, sangat boleh jadi si lemah akan jadi kuat, yang jauh jadi terasa dekat, yang takut jadi berani. Kalau orang sudah melakukan sesuatu untuk yang dicintainya. Seorang bapak karena cintanya kepada anaknya, dia rela pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang supaya hari depan anaknya lebih baik daripada dia. Seorang suami yang cinta kepada istrinya, tidak soal dia kepanasan dan kehujanan, mencari yang sulit-sulit yang diinginkan oleh istrinya. Contoh paling dekat saja, kalau istrinya sedang mengidam, dia tengah malam buta minta mangga dan gak musim mangga, rusak-rusak suaminya cari mangga. Cinta memang membuat yang jauh jadi terasa dekat. Lalu cobaan lain ketika turun perintah melaksanakan khitan. Umur beliau menurut riwayat Abi Daud sudah umur 80 tahun. Di zaman belum ada pisau cukur, silet, gunting, kulit sudah alok.
Tapi ini perintah Allah, laksanakan. Resiko belakangan. Nabi Ibrahim pandai memilah mana kepentingan pribadi, mana perintah Allah.